sama gue Rafid. Kali ini kita tidak main game, tapi ada acara baru di channel Generator ini, yaitu genre horor. Ya, seperti yang kalian pikirkan, gue bakal membawakan sebuah cerita horor, misteri maupun creepypasta yang ada di dunia ini. Dan salah satu cerita yang bakal gue bawain hari ini yaitu cerita tentang Ronald Opus. Ini cerita benar-benar plot twist ya. Kalian coba cermati ceritanya ya kalau bisa. Jadi endingnya kalian bakal lihat nanti bagaimana reaksinya gitu. Jadi awal mulai ceritanya adalah pada tanggal 23 Maret 1994 ada seorang pria yang bernama Ronald Opus memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, yaitu dengan cara melompat dari gedung lantai 9 di tempat kediamannya. Lalu setelah terjadinya kasus bunuh diri tersebut, muncullah salah satu bukti yang mungkin bisa mengagetkan kalian ini, yaitu nih pada tanggal 24 Maret 1994, satu hari setelah terjadinya kasus bunuh diri tersebut dan dilakukan pemeriksaannya jasad Ronald Opus, ternyata Ronald Opus bukan meninggal akibat bunuh diri, tetapi meninggal akibat, kalian bisa nebak ya? Iya, meninggal akibat tertembak di bagian kepala. Gimana? Itu plot twist pertama tuh. Lanjut plot twist kedua ya. Ketika diperiksa lebih lanjut, didapatkan nih sebuah informasi bahwa peluru tersebut itu berasal dari pasangan orang tua maksudnya ya, yang berada di lantai sama Ronald Opus di lantai 9, di mana Ronald Opus itu melakukan bunuh diri. Dan di saat itu juga ada tetangga yang menjadi saksi berkata bahwa ini pasangan selalu bertengkar setiap hari, dan saat itu pria tua itu benar-benar lagi emosi dan menodongkan pistol ke arah istrinya. Lalu ya pistol pun mengeluarkan peluru. Cuma naas nih, bukan istrinya yang kena, melainkan yang terkena adalah Ronald Opus itu sendiri. Nah, di sini kan jadi gimana ya, motifnya akibat meninggalnya itu, kematiannya itu bukan bunuh diri, tapi lebih ke pembunuhan kan ini sepertinya. Kayak bapak tua itu malah menembak orang lain gitu loh karena dia emosi. Nah, ini kan plus kedua nih. Selanjutnya pria tua itu bakal berkata, ketika diinterogasi nih, pria tua itu ngomong bahwa kalau dia berantem sama istrinya atau bertengkar hebat gitu ya, dia sering ngancem istrinya itu dengan pistol. Cuma pria tua itu yakin, dia dari awal beli sampai sekarang waktu dia ngelodongin ke pistol yang terakhir kali berantem, dia yakin nih pistol ini nggak ada pelurunya. Dia nggak pernah ngisi peluru di pistol itu, jadi cuma ngancem doang, cuma nakutin doang, katanya seperti itu menurut saksi pria tua. Nah, ini bagian yang agak seru nih. Nah, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut nih, ternyata yang mengisi peluru di pistol pria tua tersebut adalah anaknya itu sendiri. Ia mengisi peluru lantaran kesal karena ibunya tidak memberinya uang yang dipinta. Jadi anak itu minta uang, ibunya nggak dikasih gitu loh. Jadi karena anak itu tahu kebiasaan orang tuanya, ya akhirnya anak tersebut itu ngisi peluru agar ayahnya nembak ibunya, kemudian ayahnya masuk penjara ya, dan anak itu dapat uang dari uang keluarganya gitu loh. Jadi dia bisa pakai uang keluarganya, uang aja gitu. Nah, ini dengerin, ini plot twist terbesar ya, plot twist ketiga. Tapi yang aneh adalah anak dari pasangan tua tersebut adalah Ronald Opus itu sendiri. Gimana? Jadi ini gini nih guys. Jadi setelah mengisi peluru dan menunggu pertengkaran ayah dan ibunya, secara tidak sengaja Ronald mendengar bahwa keluarganya itu sedang mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan pertengkaran besar oleh kedua orang tuanya itu. Mendengar itu, Ronald kecewa dan memutuskan untuk bunuh diri agar bisa menyelesaikan masalahnya dari krisis ekonomi keluarga tersebut.
Ya namun naas, peluru yang diisi oleh dia sendiri itu malah mengenai Ronaldnya sendiri juga. Jadi ini kasus gimana ya, pembunuhnya itu ya dia sendiri, tapi dia bunuh diri, sebutannya jadi gimana? Pembunuh yang membunuh dirinya sendiri. Wah, sangat membagongkan itu guys ya. Tapi santai aja guys, ini cerita hanya fiktif. Jadi di internet dibilang katanya cerita tidak nyata. Ini hanya sebuah cerita yang didaur ulang terus di internet. Jadi kayak ini cerita apa sih, kayak bukan creepypasta, sebutannya tuh kayak turun temurun gitu loh ceritanya. Dan ini tapi plot twistnya itu sangat gila gitu loh, sangat gak nyangka. Oke, mungkin ini cerita hari ini, kita bakal ceritain lagi di episode selanjutnya. Dan gimana menurut kalian cerita Ronald Opus ini? Apakah sangat plot twist atau ya udah biasa aja gitu ya, emang begini kayaknya gue tahu nih, gue tebakan gue ini nyata bener gitu. Berarti kan lo jiwa detektif tuh gila sih kalau misalnya tahu endingnya begini gitu loh. Ya udah guys, sampai jumpa ya guys ya. Dadah everyone, goodbye.